Intensitas hujan tinggi membuat tanah longsor di kawasan Majalengka, Jawa Barat. 3 rumah tertimbun longsor dan sejumlah warga sudah mulai diungsikan pada Minggu siang. Tiga rumah warga rusak akibat longsoran tanah dari tebing penahan tanah longsor. Sedikitnya 3 rumah rusak tertimbun tanah dan salah satunya harus ditutup terpal plastik karena lokasinya masih rawan longsor susulan dari atas. Bencana longsor ini terjadi di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Tembok penahan tebing dengan tinggi 5 meter dan panjang 70 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Diduga tebing tidak kuat menahan massa tanah karena guyuran hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam hari. Akibat curah hujan yang cukup tinggi yang berlangsung di wilayah Kabupaten Majalengka pada beberapa hari ini terjadi longsoran yang mengakibatkan 3 rumah tertimpa bahan material longsoran terutama di bagian depan di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Namun 9 jiwa dari 2 kepala keluarga kini diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Letusan sekunder curah Kobokan, Besuk Kobokan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu sore. Banjir lahar yang meluncur dari arah puncak membawa material vulkanik panas sehingga memunculkan letusan sekunder. Peristiwa ini menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Warga lereng gunung sempat panik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Petugas menutup sementara akses menuju jembatan Besuk Kobokan atau jembatan Geladak Perak untuk mencegah risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Sebelumnya pada Jumat siang, banjir lahar dingin kembali melanda aliran Sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Sejumlah keluhan yang sebelumnya dikeluhkan sudah mulai dipenuhi oleh petugas, diantaranya alas tidur, selimut, dan perlengkapan bayi. Petugas juga mendirikan tenda darurat untuk mengurangi kapasitas ruang kelas agar para pengungsi menjadi lebih nyaman. Dari data posko tanggap darurat bencana hingga hari kelima tercatat 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Para pengungsi erupsi Gunung Semeru mulai cemas atas nasib mereka. Pasalnya, hari kelima pasca erupsi mereka kehilangan rumah dan seluruh harta benda. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November lalu meluluh lantakan permukiman warga. Tercatat data sementara 200 rumah rusak, masjid ambruk, dan sekolah hancur akibat erupsi. Kini 192 warga masih bertahan di posko pengungsian di SMP 2 Pronojiwo. Di hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, para pengungsi kini cemas atas nasib mereka ke depan. Selanjutnya ya mau bagaimana yang ke depannya itu ya mau macam pemerintah ada perhatian di sini, mau ke tempat yang
pernah kita tinggali. Hasan adalah salah satu warga yang rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada harta benda yang ia bawa. Sementara itu kebutuhan di posko pengungsian pun belum semuanya terpenuhi. Itu yang dibutuhkan pertama adalah matras. Matras untuk tempat tidur, selimut, jadi akomodasi alat-alat tidur. Terus kemudian pakaian dan pakaian dalam, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak. Untuk pakaian dalam ya mohon yang baru, jangan bekas. Oke. Tuh, untuk pakaian juga mohon juga yang layak. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini banyak penyintas yang benar-benar kehilangan rumah dan seisi rumahnya. Rumah beserta harta benda para pengungsi lenyap diterjang awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru. Korban erupsi pun menanti bantuan baik dari pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat di sekitar Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Upaya evakuasi pencarian korban longsor Banjarnegara masih dilakukan hingga hari ke-8 pasca kejadian. Petugas pun harus merekayasa cuaca agar memaksimalkan evakuasi di semua sektor pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-8 pasca bencana longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. 23 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. 6 anjing pelacak beserta Alkon pun dikerahkan memaksimalkan pencarian. Pencarian yang dilakukan tim SAR ini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Selain kondisi tanah yang masih labil, cuaca buruk menjadi kendala terbesar. Kami berharap ya dengan adanya modifikasi cuaca akan cerah. Dan pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar dan maksimal, semua bisa bekerja sesuai dengan rencana awal, yaitu rencana operasi yang telah kami buat. Ya, untuk jumlah korban yang ditemukan hingga saat ini ada 12 orang yang kami temukan dalam keadaan meninggal dunia dan 16 orang masih dalam pencarian. Total korban bencana longsor yang ada di Dusun Situkung sebanyak 28 orang. 12 diantaranya sudah ditemukan dan masih 16 korban yang masih dalam upaya pencarian. Sementara itu, di 5 titik lokasi pengungsian, jumlah pengungsi terus meningkat mencapai 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan.